Woi Sobat Gadget, balik lagi di channel Portal HP. Channel yang ngasih info tanpa sensor dan tanpa pemanis buatan. Hari ini kita kedatangan 7 prajurit baru dari kerajaan Infinix yang katanya siap mengguncang pasar tahun 2025. Tapi apakah mereka beneran terbaik atau cuma terbaik dalam bikin kita pusing? Kita cari celahnya, kita bongkar kekurangannya biar kalian gak salah beli. 1. Infinix Note 50 Helio G100 Ultimate. Di posisi pertama ada Infinix Note 50 dengan chipset yang namanya gagah benar, Helio G100 Ultimate. Layarnya AMOLED 6.78 inci FHD+ dengan refresh rate 120 Hz. Kedengarannya mantep kan? Eits, jangan seneng dulu. Kekurangannya, ini bukan layar curve mewah yang bikin HP kelihatan mahal. Jadi kesannya masih agak kaku kayak dompet di akhir bulan. Chipsetnya punya skor Antutu sekitar 500 ribuan, yang sebenarnya lumayan, tapi namanya Ultimate kok skornya nanggung. Buat main game berat, ini kayak lari maraton pakai sepatu kantor. Bisa sih, tapi ngos-ngosan. Dan yang paling bikin nyesek, chipset gahar tapi jeng-jeng belum 5G. Di tahun 2025, HP tanpa 5G itu kayak punya mobil sport tapi cuma bisa dipakai di gang sempit. Kamera utamanya 50 MP udah ada OIS, tapi jangan harap hasil zoomnya bakal setajam silet. Pas di zoom, gambarnya pecah kayak hati yang ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Baterainya 5200 mAh dengan fast charging 45W itu oke, tapi bukan yang tercepat di kelasnya dan bakal terasa boros kalau kamu pakai buat multitasking berat. Jadi, HP ini kayak orang yang jago di satu bidang, tapi payah di bidang lain. Sentilan positifnya, jujur aja, buat yang ngejar performa mentok dan gak peduli panas, HP ini emang monster. Main game apa aja rata kanan, lancar jaya. 2. Infinix GT 30 5G. Selanjutnya, monster gaming yang ditunggu-tunggu. Infinix GT 30 5G. Layarnya AMOLED 144 Hz melengkung. Idaman para gamer. Tapi kekurangannya apa? Coba deh pakai di bawah terik matahari. Layarnya jadi kayak cermin, malah bisa buat ngacah, bukan buat main game. Chipsetnya MediaTek Dimensity 8200 Ultimate emang dewa dengan skor Antutu hampir 900 ribu. Tapi konsekuensinya apa? HP ini cepet panas, kayak kepala abis lihat tagihan kartu kredit. Siap-siap aja main game sambil kipas-kipas. Kamera 200 MP, angkanya doang yang gede, tapi buat foto malam hasilnya masih banyak semutnya alias noise. Baterainya standar 5000 mAh, yang artinya boros banget kalau dipakai ngegame di 144 Hz non-stop. Ngecas 90W emang kilat, tapi siap-siap aja kesehatan baterainya cepet turun. Ini HP gaming yang penuh kompromi. Sentilan positifnya, jujur aja, buat yang ngejar performa mentok dan gak peduli panas, HP ini emang monster. Main game apa aja rata kanan, lancar jaya. 3. Infinix Note 50X 5G. Di nomor 3 ada si X, Infinix Note 50X 5G. Layarnya AMOLED 120 Hz, tapi lagi-lagi gak sepenuhnya melengkung dan bezelnya masih kelihatan. Chipsetnya Dimensity 7300 dengan skor Antutu 600 ribuan. Lumayan kencang, tapi tetap aja gampang demam kalau diajak kerja rodi. Kamera 108 MP-nya bagus di siang hari, tapi pas malam tiba, kualitasnya turun drastis kayak nilai ujian kalau nggak belajar. Fitur andalannya ada wireless charging 20 watt. Keren sih, tapi di kelas harganya, fitur ini lebih kayak gimmick daripada kebutuhan. Baterainya juga cuma 5000 mAh, standar banget buat HP 5G yang haus daya. Jadi, HP ini kayak mau kelihatan mewah, tapi masih setengah-setengah. Sentilan positifnya, setidaknya dengan harga yang lebih terjangkau, kamu udah dapat koneksi 5G dan kamera resolusi tinggi buat update status di media sosial. Lanjut ke nomor 4, Infinix Note 50S 5G. Ini versi lebih hemat dari saudaranya. Layarnya AMOLED 120 Hz, tapi datar dan bezelnya lumayan tebal. Bikin kesan modernnya berkurang. Dapun pacunya pakai Dimensity 7020 dengan skor Antutu sekitar 450 ribuan. Cukup buat harian, tapi jangan harap bisa main game berat dengan settingan maksimal. Bisa-bisa malah jadi presentasi slide deh. Kamera 108 MP-nya sama, bagus buat foto-foto di tempat terang, tapi minim fitur canggih dan stabilisasi videonya biasa aja.
Baterainya 5000 mAh dengan charging 45W juga jadi spesifikasi yang aman tapi membosankan. HP ini terasa nanggung, mau jadi kenceng tapi nggak bisa, mau jadi murah tapi ada yang lebih murah. Sentilan positifnya, setidaknya dengan harga lebih terjangkau, kamu udah dapat koneksi 5G dan kamera resolusi tinggi buat update status di media sosial. 5. Infinix Smart 10 Plus. Nah, sekarang kita masuk ke segmen sabar ya, Blo. Ini dia Infinix Smart 10 Plus. Layarnya IPS 6,82 inci tapi resolusinya cuma HD+. Di tahun 2025, layar HD+ itu gambarnya pecah-pecah kayak kerupuk kena air. Chipsetnya Helio G36 dengan skor Antutu di bawah 200.000. Jangan tanya soal gaming, buat buka WhatsApp aja kadang dia mikir dulu. RAM 4GB-nya juga pas-pasan banget. Kamera 50 megapikselnya mungkin kelihatan bagus di angka, tapi hasilnya biasa aja. Dan yang paling juara, baterainya 6000 mAh. Gede banget, tapi di-charge pakai 10W. Kamu bisa tinggal tidur, bangun, ngopi, kerja, baru penuh itu baterai. Ini HP yang ngajarin kita arti kesabaran. Sentilan positifnya, baterai 6000 mAh itu beneran monster, bisa tahan 2 hari lebih. Cocok buat kamu yang males bawa powerbank. 6. Infinix Hot 60 Pro. Di urutan ke-6 ada si langsing Infinix Hot 60 Pro. Bodinya tipis banget, cuma 5,95 mm. Keren, tapi layarnya AMOLED 120Hz yang enggak melengkung dan chipsetnya Helio G200 dengan skor Antutu 460 ribuan. Itu kombinasi yang aneh. Performanya nanggung, nggak jelek-jelek amat, tapi nggak kenceng juga. Kamera belakangnya ada 3, tapi yang 2 cuma 2 megapiksel dan 0,08 megapiksel, alias kamera bonus yang nggak guna. Baterainya 5160 mAh dengan charging 45W. Cepet sih, tapi kapasitasnya nggak istimewa. HP ini kayak model yang cantik di luar, tapi pas diajak ngobrolin hal berat, langsung ngeblank. Terlalu fokus sama penampilan sampai lupa performa. Sentilan positifnya, desainnya yang super tipis dan fast charging 45W-nya emang jadi nilai jual utama, yang bikin HP ini kelihatan lebih mahal dari harganya. 7. Infinix Hot 60i. Akhirnya, di posisi juru kunci, ada Infinix Hot 60i sang raja yang penting nyala. Layarnya IPS HD Plus 90Hz, chipset Helio G85 dengan skor Antutu 250 ribuan, dan RAM 4GB. Spesifikasi ini udah teriak, aku HP murah dari jauh. Buat multitasking, HP ini bakal sering bengek. Kameranya 50 megapiksel, tapi jangan berharap banyak, apalagi di malam hari. Baterainya 5000 mAh tapi chargingnya cuma 18W. Lagi-lagi HP yang butuh kesabaran ekstra. Ini adalah definisi HP asal bisa. Asal bisa WhatsApp, asal bisa YouTube, asal bisa telepon. Jangan minta lebih. Sentilan positifnya, harganya pasti bikin dompet tersenyum lebar. Ini pilihan logis buat HP kedua atau buat orang tua yang kebutuhannya sangat dasar. Host, jadi itulah 7 pendatang baru dari Infinix di tahun 2025. Dari yang spek dewa sampai yang spek, ya sudahlah. Intinya setiap HP punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jadi jangan cuma tergiur sama satu fitur andalan doang ya. Kalau kalian suka ulasan jujur dan sedikit nyeleneh kayak gini, jangan lupa buat subscribe ke channel Portal HP. Sampai jumpa di video selanjutnya.